wa rasuluh la ilaha illallah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam terus bagi alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Al-Muhtaram para ustazuna Dafil al-Hadir Hafizahullah Ta'ala, dan kami hormati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita langsung saja mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abdul Rahman kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di tempat yang baik bersama dengan orang-orang baik, menceritakan dan membahas yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah selalu ganti aktivitas kita ini dengan yang baik. Kaki yang kita ayunkan ke masjid, mudah-mudahan langkah yang diayunkan itu satu langkah Allah gugurkan satu dosa, satu langkah berikutnya Allah tinggikan satu derajat, langkah berikutnya Allah ganti dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini disepakati ulama adalah bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mampu merubah dunia ini hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. 23 tahun beliau mampu merubah wajah dunia dari wajah yang hitam kelam. Kehidupan di masa jahiliyah yang tidak ada aturan dan payung hukum yang melindungi hak asasi manusia. Dulu Bapak dan Ibu, ini kan kita cerita dulu sebelum Islam itu datang, itu membunuh itu adalah hal yang biasa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang mereka mendengar berita tentang lahirnya anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka wajah mereka itu langsung berubah menjadi merah padam, wajahnya berubah menjadi kelam,
saking marahnya mereka punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, mereka itu hidup menanggung malu karena punya anak perempuan. Jadi aib yang paling besar di zaman dulu, zaman jahiliyah itu adalah punya anak perempuan. Itu sangat memalukan. Am yadussuhu fit turab, kalau mereka tak sanggup lagi menanggung malu, maka mereka itu akan kuburkan anak itu ke dalam tanah. Ya, mereka akan kuburkan anak itu ke dalam tanah. Jadi membunuh anak dengan cara dikuburkan ke dalam tanah itu dianggap hal yang biasa. Makanya perempuan di zaman jahiliyah itu, Bapak dan Ibu, itu dianggap tak ada guna, hanya menambah biaya hidup saja. Maka perempuan kalau orang tuanya meninggal, itu anak perempuan tidak mendapatkan warisan sepersen pun, karena mereka sudah membuat malu keluarga, Pak. Begitu buruknya perlakuan di masa jahiliyah terhadap perempuan. Ada juga yang membunuh anak karena takut miskin. Jadi kalau dia punya 5 orang anak, dari 5 orang anak ini mana yang paling banyak makannya, Pak? Itu dibantai ya. Makanya turun ayat la taqtulu auladakum bil imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wa nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi kamu itu rezeki dan kami yang memberi mereka itu rezeki. Jadi yang memberi kita rezeki dan anak kita rezeki itu adalah Allah. Bukan kita yang memberi anak kita makan. Pada hakikatnya yang memberi kita makan dan anak-anak kita itu adalah Allah. Makanya semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Makanya buat anak banyak-banyak. Ada dulu zaman jahiliyah itu mereka takut miskin karena banyak anak, maka mereka bunuh anak-anak. Makanya Allah larang, la taqtulu auladakum bil imlaq, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Wa nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ini masa jahiliyah, membunuh itu biasa. Tambah lagi sistem rumah tangga di masa jahiliyah. Banyak model rumah tangga di masa jahiliyah. Ada sistem perkawinan dengan sistem ar-rayan, pakai bendera, Pak. Kalau ada orang tua punya anak gadis sudah patut untuk dinikahkan, itu orang tuanya menancapkan bendera di depan rumah. Kalau ada bendera di depan rumah, itu tanda bahwa di dalam rumah itu ada anak perempuan. Maka saat itu bebas, laki-laki bebas masuk rumah, tapi datanya dicatat. Nanti kalau anak perempuannya ini hamil, seluruh laki-laki yang pernah masuk rumah itu nanti akan dipanggil. Nanti baru ditentukan kepada siapa anak itu dinasabkan. Itu sistem ar-rayan namanya. Ada sistem pernikahan di masa jahiliyah itu poligami. Satu orang laki-laki itu bebas menikahi perempuan berapa dia mau.
Mau 10, 20, atau 1 RT, 1 RW boleh. Makanya raja-raja itu ada yang punya istri 136 orang. Jadi ini ibu-ibu ini berapa yang hadir malam ini? Bisa 1 orang lakinya. Itu masa jahiliyah. Makanya turun ayat membatasnya. Fanki'u ma qama lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka dibataslah oleh ayat ini, paling banyak cuman boleh 4 orang. 4 orang cuman, Pak. Makanya bersyukur ibu-ibu ada ayat ini. Menurut ibu-ibu ayat ini menguntungkan, merugikan ini? Hah? Jawab aja lah jujur, Bu. Menurut ibu-ibu ini ayat poligami ini merugikan ibu atau menguntungkan ini? Berarti ibu pengen seperti sebelum ayat ini turun. Berarti 1 orang laki-laki bolehlah 50 orang. Ya. Turun ayat ini membatas cuman boleh sampai 4. Menurut ibu-ibu ini ayat menguntungkan, merugikan? Menguntungkan. Ya, Bu? Iya, Pak. Menguntungkan katanya, Pak. Untung ada ayat ini. Kalau enggak, ada sistem pernikahan masa jahiliyah itu namanya polyandry. 1 orang perempuan boleh dinikahi 9 orang laki-laki. 9 orang, Pak. Yang paling parah lagi, ada pernikahan namanya istibdal. Nah, ini yang paling parah, Pak. Nah, ini masyhur di kalangan jahiliyah, Pak. Belum lagi minuman khamar adalah minuman favorit orang-orang yang hidup menengah ke atas. Mereka tak sekedar minum dengan khamar, bahkan mereka cuci muka dan mandi pakai khamar. Belum lagi perzinahan yang merajalela, sistem ekonomi kapitalis, transaksi riba, dan berperang antar suku. Itu yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, lahirlah Rasulullah SAW. Beliau merubah wajah dunia ini hanya dalam waktu 23 tahun, Bapak Ibu. Senang tak kita Nabi itu lahir, Bapak Ibu? Senang kita, Pak. Karena Nabi itu lahir pembawa rahmat, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita dapat nikmat, dapat rahmat, boleh tidak kita rayakan? Boleh. Bapak dulu beli tanah cuman 5 juta, Pak. Sekarang ditawar orang 5 miliar. Senang nggak Bapak? Senanglah. Dapat uang 5 miliar, diundanglah jemaah masjid Amaliyah makan ke rumah. Bilang sama pengurus, nanti habis wirid singgah ke rumah dulu Pak Ketua, bawa jamaah, kita makan-makan di rumah. Nah, habis makan nanti diundang pula Ustadz, bawa Ustadz untuk baca doa. Pulang nanti diselipkan belanja 100.000 satu orang, untuk Ustadz 15 juta. Itu boleh, Pak, karena kita bagi-bagi nikmat. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita rayakan. Ada anak sudah 7 tahun kuliah semester 14, nah juga sudah.
sudah terancam DO dah. Akhirnya tahun ini wisuda juga akhirnya. Senang, maka diundanglah Ustaz ke rumah baca doa lagi. Undang jamaah untuk pesta-pesta kecil di rumah. Boleh. Mana dalilnya? Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat karunia Allah, maka dari itu bergembiralah kalian. Rayakanlah rahmat dan nikmat itu. Bagi-bagi nikmat itu, rayakan, buat pesta-pesta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menganggap bahwa lahirnya Nabi adalah rahmat Allah, orang yang menganggap bahwa lahirnya Nabi adalah karunia dari Allah, maka mereka rayakan hari kelahiran beliau itu. Mereka buatlah pesta kecil-kecilan, tapi tidak pesta makan-makan, tablik akbar, zikir bersama. Itu boleh. Makanya bagi mereka yang anti maulid ini, Pak, biasa datang bulan Rabiul Awal, masa aja mukanya. Ini nengok pengurus masjidnya kayak nengok ulat dulu. Kalau lah datang bulan maulid. Bahkan ada yang mau nipak rebana dalam masjid. Karena ada ibu-ibu main rebana, disipaknya rebana, karena antinya dia dengan perayaan maulid. Ya, apa boleh mukul rebana dalam masjid? Boleh aja, Pak. Ya, i'limu hayyan nikah waj'alu fil masajid wadribu 'alaiha bid-dufuf. Rebana itu namanya dufuf. Umumkanlah pernikahan kalian. Kalau dapat, lakukan pernikahan itu dalam masjid dan pukulkan rebana. Artinya mukul rebana itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi kalau ada ibu-ibu grup rebana sini, pukul rebana ada apa-apa. Cuman kadang-kadang yang haram itu kan pakai ibu-ibu inilah ya. Bunyi rebananya tak begitu besar, Pak, kecil bunyi rebananya. Cuma lipstiknya ini ada tahan. Lipstiknya ini. Bajunya ketat pula, Pak. Nah, itu yang haram. Jadi kalau ada mukul rebananya untuk nyambut pejabat, tidak apa-apa. Tak kata Ustaz Abdul Somad, kalau datang pejabat ke masjid kita ini, Pak, turun dia dari mobil itu, Pak, asal menyentuh tanah sepatunya pukul rebana itu. Ya dana, pasti cair dana. Apalagi sekarang tahun-tahun politik ini, Pak. Ya asal datang yang apa sekarang caleg-caleg pukul rebana, nyanyikan nyanyi ya dana. Insyaallah nih tidak lama nih tanah kita ini udah lunas nih, Pak. Kalau belum lunas, kalau lunas nih. Asal syaratnya ibu pukul rebana nanti. Apal nyanyi ya dana itu. Sekarang itu paling laris nyanyi ya dana. Mudah-mudahan insyaallah cepat cair dananya. Jadi kita rayakan maulid Nabi ini. Ya, bergembira kita di bulan Rabiul Awal ini karena mengulang lagi, mengingat hari yang paling bersejarah, yang sangat penting dan sangat sakral dalam agama kita, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tokoh perdamaian. Jadi kalau ada yang menuduh bahwa Nabi itu pembawa agama yang radikal, itu tuduhan yang keliru. Nabi adalah tokoh perdamaian. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Beliau keras, tegas terhadap kekufuran, tapi beliau sangat berkasih sayang dengan sesama. Itu identitas Nabi, Pak. Jadi
siapa betul Nabi Muhammad ini, kok kenapa beliau menjadi tokoh nomor 1 di dunia. Sejarah hidup beliau sudah ada dalam Taurat, Zabur, Injil, jauh sebelum beliau lahir. Sejarah beliau sudah ada. Beliau itu adalah basyarun la kal basyar. Beliau memang manusia, tapi tak sama dengan kita ini, Pak. Saya akan sampaikan dalam syair Ihtilam, dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Ada 10 bedanya Nabi itu dengan kita, Pak. 10 bedanya. Yang pertama, lam yahtalim qatut taha mutlaqan abada. Mohon maaf ini, Nabi itu adalah laki-laki yang tidak pernah mimpi basah seumur hidup beliau. Yang kedua, Nabi itu tidak pernah dihinggapi lalat seumur hidup. Saking mulianya kulit Nabi itu. Tahu Bapak Ibu lalat? Lalat itu langau. Langau itu, Pak, dia punya 2 sayap. Satu sayapnya beracun, yang satu lagi lah penawarnya. Jadi kalau minuman kita ini dimasuki langau, itu jangan langsung dibuang langaunya, dicelupkan dulu, Pak. Celupkan baru dibuang. Karena khawatir nanti air kita ini kena racunnya, maka sayap yang satu lagi lah nawarnya. Jadi kalau masuk langau ke dalam minum kita ini, kalau langsung Bapak buang ke tong sampah langaunya, sampah sudah diangkat pula oleh DLHK, sudah dibuang ke Palas, tahu-taunya Bapak kena racun, terpaksalah bangkai langau itu Bapak cari ke Palas untuk mengobat ini. Karena penawarnya itu ada di sayap yang satu lagi. Makanya sunnah Nabi itu hadisnya sahih, apabila minumanmu masuk lalat, dicelupkan dulu baru dibuang. Dan langau ini Bapak Ibu dia suka dengan yang jorok-jorok, Pak. Yang kotor-kotor, yang harum-harum dia nggak suka. Jarak ciumnya itu bisa puluhan meter, bahkan bisa ratusan meter. Tentu sekarang ini kalau di sini kan nggak ada nih langau, Pak. Kalau ada lah tikus mati di sini sekarang ya, atau dalam loteng tuh, sebentar tiba langau entah dari mana-mana, Pak. Dari Sukajadi, dari Senapelan, bisa jadi dari Perpoyan Damai datang. Begitu kuatnya daya tangkap langau itu. Nah, Nabi itu kulit beliau tidak pernah disentuh oleh langau, baik waktu beliau hidup maupun sampai beliau wafat. Saking mulianya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama 'alal ardi fi kulli ajsadil anbiya. Allah haramkan jasad para nabi itu tidak akan hancur dimakan tanah. Kemudian jangankan jasad nabi, ulama saja banyak yang jasadnya utuh sampai sekarang. Kemarin kita dikejutkan berita jasad Kiai Haji Maimun Zubair. Ternyata jasad beliau utuh ketika kuburan beliau dipindahkan. Anda hancurkan kapan beliau saja tidak hancur. Inilah bedanya Nabi itu dengan kita. Pertama, tidak pernah mimpi basah. Yang kedua, kulit beliau tidak pernah dihinggapi langau. Kalau kita jangankan waktu mati, waktu hidup aja udah dikejar-kejar langau. Yang ketiga, bedanya Nabi itu dengan kita. Nabi tidak pernah menguap seumur hidup. Menguap. Itu menguap. Menguap itu Bapak Ibu, itu dari setan. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi menguap, kalau kita menguap tolong disembunyikan. Karena menguap itu menular.
Kalau kita melihat orang menguap, kita pun akan ikut menguap. Hanya sewaktu saya ceramah jangan menguap-nguap. Ini ada ibu memang kadang ditunggunya wak nengok dia dulu, Pak. Waktu saya nengok ke sana nggak ada dia muak, pas nengok beliau itu baru nanti menular sama saya nanti semuanya. Kita hentikan pengajian ini langsung. Yang keempat, bedanya Nabi dengan kita adalah Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Walaupun beliau berdiri di bawah matahari, tak ada bayang-bayang beliau. Karena beliau nurun fauqa nurin, di atas nur itulah beliau. Tidak ada bayang-bayang. Setiap benda pasti punya bayang-bayang. Rasulullah tidak punya bayang-bayang. Di sini ada bapak-bapak yang tidak punya bayang-bayang. Nah, kalau ada Pak, ini terakhir saya ceramah di sini, ya. Tak sanggup saya sini lagi. Yang kelima, Nabi itu kalau pandangan Nabi itu depan belakang sama. Seperti apa jelasnya pandangan beliau ke depan, seperti itu pula jelas apa yang ada di belakang. Yang keenam, Nabi itu kalau tidur hanya mata saja yang terpejam. Hati Nabi selalu terjaga 24 jam. Yang ketujuh, Nabi kalau buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil, tidak pernah meninggalkan bekas. Langsung hilang. Kenapa? Karena semua yang keluar dari tubuh Nabi itu adalah mulia, Pak. Air ludah Nabi itu mulia. Bisa jadi obat. Abu Bakar Siddiq ketika digigit kalajengking, itu diludahi oleh Rasulullah sembuh. Seorang sahabat namanya Umamah, ketika dia berperang berjihad bersama Nabi, kemudian tangannya kena pedang, hampir putus, dan itu harus diamputasi, harus dipotong tangannya. Maka dia kata si Umamah, saya mau memotong tangan saya, tapi saya mau izin dulu kepada Rasulullah. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah, saat itu Rasulullah ludahi tangannya, maka tangannya langsung sembuh. Itu ludah Nabi. Darah bekam Nabi itu pernah diminum oleh sahabat. Ketika dia disuruh untuk membuang darah bekam Nabi, maka dia bawa darah bekam Nabi, ditengok tak ada orang kiri kanan, diminumnya. Nabi bertanya, di mana engkau buang darah bekam saya? Saya buang di satu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah dan saya. Nabi pun tersenyum karena Nabi tahu darah bekam itu diminumnya. Keringat Rasulullah, itu keringat Nabi itu lebih harum dari kasturi. Ummu Sulaim pernah menampung keringat Nabi, dibandingkan dengan kasturi ternyata lebih harum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kalau ceramah, Pak, kalau Nabi meludah, itu ludah beliau tidak sampai ke lantai, ditampung oleh para sahabat, mereka usapkan ke kulit-kulit mereka. Ini ludah Nabi. Ini keringat-keringat Nabi. Kalau keringat kita janganlah saya jelaskan, Bapak Ibu dah paham sendiri dah. Kalau keringat kita ini tergantung musim, Pak. Kalau tiba musim-musim durian dia, bawa rara itulah baunya. Yang kedelapan, Nabi itu kalau berjumpa dengan binatang buas tidak melarikan diri. Binatang itu akan tunduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, bahu Nabi selalu tinggi dengan siapapun beliau disandingkan. Walaupun beliau disandingkan dengan orang yang tinggi, tapi bahu Nabi selalu tinggi dari bahu orang lain. Yang ke-10,
Yang ke-10 ini dua pendapat ulama. Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Satu pendapat yang lain, Nabi dikhitan di umur 7 tahun. Nah, ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah. 10 bedanya Nabi dengan manusia yang lain. Tidak ada satupun manusia yang memiliki 10 sifat ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini penting kita bermaulid Nabi setiap tahun, Pak, agar generasi muda kita ini tidak lupa dengan sejarah Nabi. Karena sejarah ini bisa saja diganti-ganti orang, Pak. Yang dulu kita mengenal ada orang yang dianggap pemberontak dalam buku sejarah. Mereka pemberontak, membantai ulama, membakar masjid. Sekarang dia jadi korban, Pak. Dapat santunan pula. Ini karena tak baca-baca sejarah lagi. Bisa jadi nanti, saya khawatirnya Abu Lahab nanti keturunannya dapat santunan pula. Abu Lahab dapat santunan, Abu Jahal dapat santunan, karena dia adalah menjadi korban. Ini yang kita khawatir. Makanya kita mesti, kalau dapat maulid Nabi ini bukan sekali setahun, tapi kalau dapat sekali sebulan. Tidak harus menunggu bulan Rabiul Awal. Ironi kita sekarang Bapak Ibu, saya sering ke sekolah-sekolah sekarang ngisi. Di waktu 3 hari yang lalu saya ngisi maulid Nabi. Saya tanya hobi anak-anak, siapa di sini yang hobi bola? Saya Pak. Siapa pemain favoritmu? M. Salah, Pak. M. Salah pemain bola, Pak, ya. Dari mana dia lahir? Di negeri itu, Pak. Berapa nomor punggungnya? Sekian, Pak. Berapa penghasilannya 1 bulan? Oh, penghasilannya sekian, Pak. Tahu dia. Di klub mana saja dia main, klub itu, Pak. Tahu dia. Saya alihkan pertanyaan, siapa yang menyusui Nabi setelah ibunya? Itu saya tidak tahu, Pak. Inilah, Pak. Inilah anak-anak kita hari ini. Itu yang saya tanya itu anak MTSN loh, Pak. MTS itu sudah sama dengan pesantren mini itu. Buta mereka tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak punya hadiah nih. Siapa bisa jawab, Bapak kasih hadiah. Dikasihlah pertanyaan. Siapakah Abdul Muthalib itu? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Siapa? Pak RW kami, Pak. Allahu Akbar. Memang tak tahu dia tentang seluk-beluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa membela Rasulullah di akhir zaman ketika banyak tuduhan-tuduhan kepada Nabi hari ini kalau dia tidak pernah mengenal rekam jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin anak-anak kita hari ini kita ceritakan kepadanya hari ini saudara kita di Palestina sedang dibantai, rumah mereka dihancurkan, ibu-ibu mereka diperkosa di depan anaknya, ayah mereka ditembak di depan anak-anak mereka. Mereka bertanya, kenapa kita sibuk dengan Palestina? Apa hubungan kita dengan Palestina? Dia nggak tahu, Pak. Tak usahlah sibuk-sibuk dengan politik, itu kan urusan politik, bukan masalah agama. Ketahuilah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Palestina itu dulu sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Kunci Masjidil Aqsa itu sudah di tangan kekhalifahan umat Islam. Palestina itu, Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kita. 18 bulan lamanya kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah tempat ya
Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat salat di Masjidil Aqsa itu 1000 kali lipat lebih afdal dari salat di masjid-masjid yang lain. Jadi 3 masjid kemuliaan kita: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Palestina itu termasuk negeri Sam namanya. Negeri Sam itu Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, itu namanya negeri Sam. Dan itu adalah tanahnya para nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Ya, mereka itu pernah memijakkan kakinya di Palestina. Itu tidak tahu anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka tidak pernah baca sejarah, tidak pernah pula disampaikan. Makanya khawatir kita nanti Pak Abu Lahab ini dapat santunan nanti. Kita khawatir Abu Jahal ini nanti menjadi tokoh berpengaruh dunia. Inilah gunanya Bapak Ibu, menyampaikan sejarah. Jadi Al-Quran itu tidak bicara halal haram saja. Al-Quran itu tidak bicara perintah dan larangan saja, tapi Al-Quran juga bicara tentang sejarah. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sejarahnya Fir'aun, bagaimana Al-Quran berbicara tentang sejarahnya 7 orang pemuda yang melarikan diri karena mempertahankan akidah. Mereka bersembunyi di dalam gua. Ternyata mereka bersembunyi dalam gua dan tertidur 309 tahun lamanya. Allah bolak-balikkan tubuhnya, tidak hancur. Mereka tak makan selama 300 tahun, tapi mereka masih hidup atas kebesaran Allah. Itu kalau tidak dibacakan sejarahnya, anak-anak kita tidak akan paham betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wabil khusus sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak kita akan membela Nabi kalau seandainya Nabi dituduh nanti Nabi Muhammad adalah Nabi hiperseks, punya istri yang banyak, anak kita ngangguk-ngangguk. Ya pula ya, karena dia tak paham. Ketika Nabi dituduh pembawa agama radikal, ya Islam adalah agama yang intoleran, anti Pancasila, anti kebinekaan. Alaihi wa kata anak-anak kita. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah pentingnya kita mengulang-ulang tentang sejarah Nabi ini Pak, sirah Nabawi. Mudah-mudahan dengan motivasi ini, ya saya berharap mudah-mudahan Masjid Amaliyah ini bukanlah masjid yang anti dengan Maulid Nabi. Ada sekarang masjid yang memang anti perayaan-perayaan ini Pak. Isra Mi'raj anti, Maulid Nabi anti. Jadi kalau saya datang bulan Rabiul Awal, masa wajah-wajah mengurus. Rasa-rasa nak dimakan aja Pak. Kemarin saya Maulid Nabi, di satu masjid, mohon maaf nih Pak, dulu masjid itu anti perayaan-perayaan, apa saja tidak ada di situ. Maulid Nabi tak ada, Isra Mi'raj tak ada, nuzul Quran tak ada, tahun baru Islam tak ada. Saya diundang di situ, saya tanya sama pengurus, Pak, apa ini mimpi nak? Kenapa Ustaz? Sejak kapan di masjid saya, masjid Bapak ada perayaan itu? Ayolah Ustaz, orang-orang itu tak ada lagi di sini. Orang-orang itu tak ada lagi. Dia sudah pindah ke Padang. Jadi Bapak Ibu, ada orang-orang memang, pokoknya siapa yang perayaan masuk neraka. Ini jamaah masuk neraka, pengurus masuk neraka, ustaznya mungkin ya juga masuk neraka. Yang masuk surga itu dia aja 6 orang Pak. Dia satu, anak pakciknya satu, tuh anak pak tuanya, itu gurunya di sekolah Pak. 6 orang aja yang masuk surga Pak. Yang selebihnya masuk neraka. Nah ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa ini disampaikan? Karena sekarang sedang marak di media sosial ini tentang pembenci Maulid Nabi. Bahkan mereka membenci para habaib, membenci para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya bagaimana mungkin kita nanti akan berjumpa dengan Nabi dan mendapatkan syafaat jika anak cucu keturunan beliau kita benci, zuriat beliau, ahlul bait beliau kita musuhi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ma'assalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.